ya itu udah. Nah satu-satunya jalan dia harus masuk Bluebird gitu. Dia semua masuk Bluebird gitu. Oh gitu Pak. Iya benar, pinter. Cuman kan belum tentu juga dong Gojek mau Kanan kiri. Kiri. Belum tentu juga Gojek mau ngejual. Itu dia. Itu pendapat yang bagus tuh. Belum tentu Gojek mau jual gitu bener. Karena ini hidup kayak ramai kan gitu. Iya. Iya, menghidupin semua orang. Emang ada rencana Bluebird mau beli ini? Tadi berapa miliar nggak tahu lah. Triliun kali. Iya kali. Udah triliun. Maka seperti ini apa namanya sih? Gudang duit ini. Jadi si Makarim tuh di kantor kan? Apa? Makarim yang punya kan Makarim. Yang Gojek. Dia kan udah di menteri kan. Tapi koceknya di ATM penuh terus deh. Dari Bluebird kan, dari Bluebird, dari Gojek, GoFood, dari Gokar, GoFood, dari Gosen, dari Gosok, Gosok. macam-macam. Gua itu set masukan di ATM gue banyak. Gila tuh hebat ilmu ya. Ya kan kalau udah ilmu tinggi ya, bikin sesuatu itu waduh hebat. Dan pasti tuh nggak gampang itu. Makanya mungkin kita juga nggak tahu pengorbanan dia dulu mungkin ya jatuh bangun nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita ngeliat sih orang dia kaya loh, tapi kita nggak tahu sejarah dia kan. Iya betul, orang tuh cuma ngelihat enaknya doang. Jatuh bangun dia berjuang. Makanya memang benar juga sih pepatah bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Benar. Kayak saya ini pernah ngalamin kayak gitu. Bapak pernah ngalamin? Alami kemarin. Apa tuh? Jadi kan saya udah jenuh nih dengan COVID. Oh tapi Bapak emang udah lama jadi Bluebird? Jadi saya 15 tahun. Oh udah 15 tahun. 15 tahun di Bluebird. Ternyata kan COVID udah setahun. Tahun lebih lah. Jadi susah gini susah. Nah pas motor saya udah lunas, paham kan? Lunas. Kan saya nerima BPKB kan? Banyak penawaran. Gimana di HP kan? Anda butuh dana, Anda butuh gitu kan? Butuh dana, iya, butuh dana. Temen juga akhirnya. Nah, BPKB saya dilirik sama orang 10 juta gitu loh. Udah ya Pak, lu butuh duit udah 10 juta Pak. Gadein gitu ya? Saya nggak pikir itu, ke belakang nggak pikir Pak, sudah mati uang. Pengen dagang. Emang sih saya dagang. Pengen dagang nasi uduk kan? Oh di rumah nasi uduk. Jadi dagangnya ceritanya bikin di rumah tapi sekeliling. Ceritanya nih, kangen-kangen saya gitu loh. Saya panggil empok saya yang di Celengsi, yang di Palmerah. Dia kan nggak punya suami kan, saya hitung-hitung menghidupin orang kan, sudah. Yuk kita gabung yuk, lu masak, gue yang jualin. Gitu. Saya beli kompor 2, kompor itu yang 2 tungku kan. Oh jadi nasi uduknya bukan nasi uduk rumah ya, tapi kayak dikasih telase yang kayak gitu-gitu ya? Enggak, saya pakai motor beli, bawa keliling-keliling kita. Oh nasi uduk keliling? Iya, saya tuh, saya kan supir Bluebird. Saya pengen nawarin ke anak Bluebird gitu loh. Oh iya. Pengemudi Bluebird saya tawarin banyak kan kayak di. Apalagi masih pagi tuh ya? Pondok Indah, di Citos, di Bonapista, di Cinere. Banyak deh pangkalan Bluebird yang saya tahu kan, 15 tahun mah. Udah, saya beli kok tuh kompor Rinnai 2 biji kan. Saya beli gas 4 biji, saya bikin meja. Saya beli beras sekarung, saya beli semua tetek bengek saya beli. Buat bawang semua saya beli, pisau 4 biji. Semua talon semua saya lengkapin dah tuh, udah. Udah ceritanya. Cerita habis duit 7 juta. Semua tuh buat modal segala macam. Kiri. Nah, habis habis saya bayar rumah, bayarnya habis lah. Tinggal 1 juta saya titipin buat bayar besok bulanannya lagi tuh, buat iung angsuran kan, angsuran 1.017.000. Ya udah begitu waktunya saya bawa 50 biji, 50 hari pertama tuh. Bawa tang bis tinggal sisa 40, tinggal 10.000, udahlah saya kasih tuh orang-orang yang jalan kan.
entah pengemis, entah tukang sindang, kan ya kasih. Bawa lagi 50, besoknya terus gitu. Nggak habis mulu, nggak habis. Terus ke Bluebird. Tadi saya coba ke pasar-pasar. Nah, terus ke Bluebird tuh. Tahu nggak angan-angan saya? Yang tadinya saya pengemudi sama dia. Begitu saya datang di Citos, di Pondok Indah, di Cinere, berebut. Karena susah nyari nasi uduk orang-orang sana. Ntar dulu kamu ini degugan kamu nasihatin. Begitu dia banget, saya bilang kamu ini, Bang, 10.000 ya Bang, segituin. Tahu John? Hah? 10.000 Pak? Pak, maaf Pak, dipulangin lagi. Hah? Pak, saya udah makan Pak, udah makan gitu. Saya kira gratis Pak. Kesel nggak digituin? Darah saya naik. Hah? Lu udah buka-buka, lu bilang lu pulangin lagi. Lu pakai otak sampai kasar saya nih. Gua juga Bluebird nih, tuh. Gua tuh bawa perali, gua tuh pakai duit, pakai dana, pakai hias modal. Gua sini. Maaf, pulangin lagi, sempat ngulangin lagi. Aduh, semuanya gratis. Lu mau gratis, lu ambil nih gratis. Lu pada diem aja. Oh, dikira-kira. Bapak nggak bilang nih saya jual gitu? Saya bilang, nasi uduk gitu, 10.000 gitu kan. Dia kagak dengar, main ambil baru berebut kan. Jadi ini gini ceritanya, anak-anak Bluebird tuh kebanyakan dapat yang gratis kayak gitu, kayak Jumat berkah gitu ya. Ada berebut. Akhirnya pulangin lagi tuh, astaga. Wah, naik darah, kesel saya tuh. Udah, langsung saya buru-buru tuh kabur. Jadi kesel. Saya pindah ke Pondok Indah, begitu juga. Itu yang ngambilin orang-orang gitu? Anak Bluebird juga. Oh, anak Bluebird. Anak Bluebird kan saya kan di Bluebird jualan. Ambil bilang 10.000 ya Bang. Hah? Bukan gratis Pak. Di mana sih ada yang gratis sekarang segitu dah. Saya tuh usaha yang modal. Pulangin. Oh, maaf Pak, udah makan Pak, udah makan gitu mulu. Sewet kan saya. Terus begitu udah saya dagang dah tuh. Serubah dah tuh. Saya dagang di Reblong, pasar bunga kan. Reblong pasar bunga. Dagang tuh buat 30 habis, alhamdulillah. Buat 30 habis. Alhamdulillah. Buat saya kan murahin lah, biar 10.000 lah, yang penting terlaku tenang dah tuh 300. Hari kelimanya dagang, ternyata di situ ada orang celere, udah lama, jadi dia ke dalam bawa buku gitu loh. Jadi orang tawaran nih, Bang mau makan apa Bang gitu kan? Mau paha ya, Bang ini sayap nih. Benturan sama saya. Nah, dia orang biasa sama dia, akhirnya orang ya sama dia ya. Jadi dibawain nih ayam nasi gitu. Di situ saya ternyata angan-angan saya beda sama kenyataan gitu loh. Semua orang sekarang ekonomi pada dagang semua. Lihat di Depok di mana ceritanya begitu, kalau sore gang dagang. Tapi yang beli ada nggak ya? Ya ada juga gitu. Kebanyakan pedagang. Di situ saya ngomong sama empok saya, nah istri saya udah nggak ada, udah almarhum. Saya bilang, Pak, masa nggak usah dagang lagi dah? Kenapa? Gue malas. Anak Bluebird semuanya gratis. Lagian lu dagang di anak Bluebird, ini kan Bluebird juga sama lu. Jadi gue pikir kan angan gue tahu dia mau gitu. Itu yang biasa bilang itu di pasar Blok udah ada juga. Itu udah jalan 23 hari itu, hampir sebulan. Udah gue mau narik lagi dah gitu kan. Pikiran. Jadi gimana nih barang? Ya udah terserah itu barang, belum mau jual dah. Batu sama Cilengsi mana? Adik saya itu, ini gerobak gimana? Meja berat sebenarnya, terserah lo mau bongkar ke mau apa? Bener-bener. Ternyata begitu narik PPKM diperpanjang lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini salah usaha. Emang cobaan. Iya. Harus sabar. Ya sekarang masalahnya diuber saya sama tukang gituan. Yang BPKB? Iya, BPK motor. Dia nggak mau tahu, kan saya bilang gini, Bang, kan pertama sudah bayar tuh bulan pertama. Bang, mohon maaf Bang, saya bilang, ya Abang asal tahu aja
Ya saya juga kan, saya kan usaha saya di jalan. Nah kan PPKM, semua jalan sekarang ditutup, kantor ditutup, karyawan liburin, mall ditutup. Gimana bang pasar gitu? Saya nggak mau tahu bang, Angson tetap jalan. Astaga, stres nggak tuh saya bilang sabar bang, ntar saya nggak mau tahu pak. Oh jadi begini, tadinya nawarin baik-baik gitu. Saya kan kemukakan bukan saya alasan bohong, memang kenyataan PPKM. Bapak anaknya berapa? Anak 3 udah nikah semua. Oh, udah nikah semua. Oh. Wah, nggak mau tahu pak saya. Nah, saya di ultimatum besok tanggal 28 disuruh bayar. 8 besok ya insya Allah dah. Nah gitu kemarin kanan ya. Iya kanan. Nanti dia merah kali. Nah, mana ada yang gini, motor lu digade, iya. Yang bilang, ini motor lu gue bayarnya 11 juta deh dia. Tapi BPKB-nya nggak ada ya? Iya, tapi dia mau tebus. Jadi Oh, gini, tebus. kalau saya coba 11 juta, ya 11 juta ya. PPKB kita ambil gitu, sama-sama gitu. Oh iya. Ntar dia yang bayar sisanya gitu kan? Ntar saya udah mati saya. Ya gue dapet 1 juta, gue kagak punya motor. Ntar gue mau narik, Mau kemana-mana nggak bisa. nggak ada motor. Kan dari Parung kan saya full saya di ini di Ciputat. Nah, gue masa naik angkot sekarang kan Iya. mobilnya jalannya kayak kiong. Kalau kita bilang bang cepetan, saya nyari restoran pak, gue digituin kan. Iya. Aduh, saya mana nih? Terus dia bilang gini, maaf dah bang, saya bang nggak bisa 12 bang. Ya, ntar gue jual berapa katanya gitu. Ya motor saya kan mobil Vario kan, motor Vario masih bagus. Jarang dipakai, saya kan di pool datang ke Anaya calo sendiri ya. saya kan pulang seminggu sekali, ya udah di parkiran. Tiap Sabtu saya pulang ke Parung, besok Minggu ke situ parkir, udah seminggu lagi di situ gitu, nggak pernah jalan jauh, masih bagus sih. Nah, nggak bisa pak, saya gitu, ya udah nggak bisa deh. Tapi saya diburu sama si ini, deplantor ini nih, di PPKB. Saya nyesel, saya jadi begini gitu. Jadi saya bilang, kamu bilang tadi kegagalan kebersihan tertunda gitu. Ini yang saya alamin nih. Saya nanti kalau pengen buka lagi, tapi saya nggak mau itu, nggak mau keliling gitu. Cari tempat aja gitu, pasar. Iya. Cari tempat bikin gerobak udah situ. Jadi orang tuh yang butuh kita gitu, orang kayak gini kan. Nasi kuning, nasi kuning di sana. Jadi kalau ya nasi kuning lo di sana lagi. Nasi di situ tuh. Nah itu malah itu yang saya mau sekarang nih. Jangan keliling kan, kalau keliling capek. Pak, nasi uduk, habis makan pak. Kita dagang pagi nih. Oh nasi uduk mah siangan pak, ini katanya. Iya. Pagi aja, oh iya. Terus apa kalau nasi uduk tapi bapak tetap nggak bluebird, tetap narik? Enggak, udah naik. Berarti udah ini dong berhenti jadi bluebird? Enggak, kalau di Bluebird kan kita bukan gaji, sistem mitra gitu. Jadi ada kita mau masuk, enggak masuk, yang penting ada alat, pak saya lagi kurang enak badan nih gitu kan, itu aja padahal dagang gitu sebulan nggak apa-apa, karena kita nggak digaji. Kalau gaji kan terikat kan, orang kita digaji kok, mas kita nggak kerja, Iya, pasti sama dia dapat domelin gitu. Lu kok gaji mal, tapi kalau kita kan nggak digaji sama Bluebird mitra gitu. Jadi kata sehat, narik gitu, dikasih WCO, izin operasi, kalau enggak ya udah bilang, Pak kok nggak ini mah, Pak saya kurang enak badan pak, kaki saya gini-gini. Oh iya biar sehat ya. Itu saya bohong itu, sebulan tuh nggak masuk. Ternyata gagal usaha kayak gitu. Saya pengen lonong aja pak, ya iyalah orang mah diem aja pak. Iya orang apa namanya, saya kalau dia pengennya gitu, udah bikin gerobak, cari tempat lokasi di pasar Parung, udah tenang dah. Itu yang jadi orang tuh pagi jam 5 kan setelah subuh kalau tuang daging, tuang ayam, makan nyarap itu rencana saya tuh gitu. Benar-benar. Terus sekarang gimana nih, kan sekarang PPKM udah mulai ini nih, nggak seketat dulu, udah mulai rame semenjak pakai Gokar juga. Mobil rame iya, orangnya belum karena kan ada perusahaan-perusahaan itu kan yang
yang masih bersab 50 sekian persen masuk di rumah gitu kan. Belum semuanya juga. Semalam aja nih ya, kemarin saya narik tekor 50.000. 75 bensin. Bensin ya? 75. Biasanya Bluebird itu suka ngetemnya kan bandara-bandara. Iya, bandara juga. Nah, teman-teman ngeluh juga di sono sehari masuk pagi, ya kan? Kan banyak kan gitu, 8 bola masuk. Ada sekitar 600-700 mobil lah. Dia masuk pagi, keluar jam 5 sore. Dapatnya kemana? Ke Pluit. Cuma 70.000. Itu dari pagi dia datang. Astaga. Iya. Dapatnya ke Pluit, Cina kan. Cuma 70.000. Nah, itulah. Emang sulit. Emang kamu dengar nggak? Kan ini tanggal 24 ya? Kapan 24? Sekarang kan ya? Sekarang 25. Dengar diperpanjang lagi nggak sih? Kayaknya sih bakal diperpanjang lagi karena pada dasarnya sebenarnya tuh COVID itu nggak akan ada matinya, nggak akan ada habisnya sampai nanti tuh COVID bakal dianggap jadi kayak penyakit penyakit kayak ya misalkan nih, oh ini sakit cacar ya udah di rumah aja diem jangan keluar nanti kan nular. Syaratnya pakai mandi RPK gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan oh dia nih gejalanya apa pas dicek oh sakit COVID ya berarti isolasi sendiri di rumah. Perawatannya apa aja yang dibutuhin, oksigen ya udah bakal jadi kayak gitu nanti pasti. Itu kan artinya teori kan begitu kan, tapi prakteknya orang butuh makan. Betul. Dia punya anak 3 butuh kuota segala macam. Iya benar kuota ya, itu. Mati lah orang. Sementara nih kalau mau tahu ya, kita di rumah-rumah itu tiap malam tuh orang Cina di bandara keluar Indonesia masuk berbondong-bondong. Pertanyaan tentara ada ngeliatin, polisi ada, kok dibiarin gitu loh. Polisi itu Cina, cuman dari bandara tuh pakai celana gini, pakai pendek, pakai jaket. Semua kok dibiarin, tapi polisi ada. Iya. Tentara ada, dibiarin gitu loh. Kalau saya ini ada apa maksudnya gitu loh. Saya takut kalau semua di sini baik Cina itu kan rata-rata udah wamil, wajib militer di sono kampungnya. Berarti itu udah siap. Apalagi sekarang program-program proyek di Indonesia banyak Cina, kayak gitu kan, kayak kereta yang itu kan, kayak apa Jakarta Bandung apa yang itu Cina. Terus kemarin saya ke belakang ada ibu mau minta daya PLN ke daerah Mau tuh Tangerang, daerah Sepatan, lewat sawah. Pak tunggu ya, terus baik. Oh iya Bu, lewat situ lewat sawah, pulangnya Bu dia proyek apa Bu? Sawah-sawah tuh gede banget. Oh, ini Pak proyek Pipo. Apa itu Bu Pipo? Itu nanti sini akan dibikin pabrik HP Pak, namanya Pipo dari Cina. Astagfirullah. Iya Bu, iya. Nanti kalau ini jadi banyak Pak itunya tenaga kerja kita. Oh gitu. Dan mati benar-benar Cina menguasai nanti coba aja. Lagi Jokowi sekarang kan bergabung tolong sama Cina. Cina dapat dispensasi kemudahan gitu. Kalau udah kita anak itu kita yang ngalamin nanti bagaimana situasi Indonesia nih. Cina udah Kasihan anak cucu nanti ya. Cina tuh nggak masuk dari bandara itu, begitu keluar dari airport dia mencar. Ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Manado, ada yang lari ke sini nih. Gitu. Ini lurus bener ya? Iya. Ada yang begitu udah semua pelosok. Ada yang ke Papua, ada yang seluruh di sana. Sekarang ini udah dapat berapa nih hari ini? Hari ini? Berapa orang? Hari ini dapat berapa ya? Gocap apa? Bukan, maksudnya berapa orang? Oh 2 mini. Oh 2 sama saya. Jadi dapat dari Biasa. kan Ciputat. Dari Ciputat ke? Dapat ke Depok, ke ini sih ke Citayam. Biasanya sehari berapa orang tuh? Kalau normal itu bisa 11-12 orang. Kalau lagi sama kayak COVID gini, ini paling banyak 3 orang. paling banyak 3 orang sehari. Iya. Itu yang dari Gojek apa Bluebird? Dari Gojek lah. Oh, Dari Gojek. Bluebird kagak yang mau, kalau orang tahu mahal
kagak ada yang mau kayak semua. Pokoknya ini kamu tahu ya, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Esparman, semua itu kantornya pakai gokar semua. Iya. Nggak ada yang bayar cash. Aplikasi Pak Gopay gabruk, Pak Gopay gabruk. Ini naiknya berdua bertiga. Tadi makan itu belum? Oh makan ini, gua makan ini, mau kecai kan? Udah turun Pak Gopay gabruk. Mau kata apa kita? Karena zaman sekarang kenapa orang lebih pilih kayak saya nih, saya sekarang pakai GoPay ya. Aplikasi. Karena sekarang kalau ke mall Pak, rata-rata bayar tuh mereka nggak terima cash. Oh. Jadi pengennya no cash, jadi bayar harus pakai kartu. Wow. Jadi Gitu. kayak ini ya. Kafe juga kayak gitu, saya pernah ke kafe, saya datang. Kayak ini ya, kayak apa gitu ya? Iya, Oh, gitu. enggak ATM. Iya. Nah, terus saya mau bayar nih, maaf Kak, sekarang kita nggak lagi pandemi nggak terima bayar pakai cash. Nah, Kan bener butuh duit ya? mungkin karena gini kali dipikir, oh kalau pakai uang kan dari tangan ke tangan gitu. Elah, percaya begituan. Ya makanya biasalah gitu. Udah dia butuh makan. Emang di warteg yang pakai kita bisa, itu kan rupiah. Ini mah kafe-kafe zaman now biasa. Gesek gosok. Saya bawa mobilnya, terus terang ngobrol sama kamu, saya ngikutin kamu aja, saya bener nggak tahu loh. Lah, Bapak ngikutin saya. Lah, Iya, yang penting nyampe Bogor. yang penting nyampe Bogor. Iya, saya nggak tahu ntar pulang lewat mana. Saya ngikutin dia aja. Ada kamu ini. Ya, Saya ngikutin. kan harus tahu jalan Pak kalau jadi Udah supir gitu, Udah gitu Gojek. gini lagi. Udah gitu siang gitu kan. Paling gitu, masih ngebohong nggak nyampe lah Bogor. Iya, Tapi saya belum nyampe. pernah lewat sini. Oh. Ya udah jalanin aja. Namanya nih lewat ini. Pulang mentar Keradunan. lewat Parung ke lewat mana Yasmin gitu terserah dah. Gampang deh, yang penting nyanter dulu dah. Saya mau ngobrol aja, tapi nggak. Wah saya bilang ini kiri apa kanan? Ada kamu ini, ada mapnya di belakang. Mapnya di belakang ya. Kalau gitu saya aja kali yang nyetir ya. Iya dah, mapnya di belakang. Iya ada. Aduh. Ini kan semua tahu nggak yang ngatur BBM ini? Si Ruhut Binsar Panjaitan. Waduh, itu benar-benar tuh manusia tuh. Dia kan ya, yang saya tahu sih baca dia kan urusannya gereja-gereja di Indonesia juga. Nah sampai satu Muharram aja digeser sama dia. Pertanyaan saya, ulama kita kok diem aja gitu? Ulama, wapres saya ulama kan, dari dia. Kiai-kiai pada dia. Jokowi juga diem juga sama dia. Pak ini lur panjang Pak. Aduh. Pada diem aja sama orang satu itu. Sampai wartawan nanya sama si itu Mahfud MD kan. Mahfud MD. Pak ini bang. Saya enakan nonton Ikatan Cinta gitu. Ikatan Cinta. Bapak nonton Ikatan Cinta Pak? Enggak sama mahal itu Oh, cewek. Bapak ibu-ibu. nontonnya apaan? Ibu-ibu ah. Bapak Saya nontonnya nggak apa? pernah nonton TV. Oh nggak pernah nonton TV. Malas nonton TV. Saya udah tahu beritanya COVID bohong nggak percaya. Radio aja saya nggak nonton. Radio COVID nggak mau. Saya sih mau terus terang sama kamu, saya nggak percaya sama COVID. Terus udah satu aja. Saya ini pakai masker cuma tuntutan perusahaan aja. Emang sih sekarang tuh macam-macam orang, ada macam-macam. Ada orang yang emang percaya COVID terus patuh banget. Terus ada juga orang yang percaya COVID tapi kayak ya udah, iya tahu COVID ada tapi kayak ya udah gitu loh. Iya. Terus ada juga yang emang benar-benar nggak percaya banget. Bapak yang kemana nih? Yang 1, 2 apa yang ketiga? Ya saya sih nggak percaya. Cuman saya pakai masker. Cuma ikutin aturan itu aja pemerintah pakai masker. Iya namanya. Begitu tuntutan ini juga perusahaan. Tapi bapak tahu kalau misalkan COVID tuh emang ada yang kena, emang bener kena, tapi maksudnya ya nggak perlu sampai seketat itu gitu maksudnya. Ya gimana ya? Sebab yang saya tahu dulu namanya influenza. Jadi orang pernah ngalamin di mana pulang, nah lu demam, oh lu ini deh kurang tidur, nah lu lu kehujanan lo, demam lo gitu kan. Iya. Sekarang dibilang COVID yang begitu gitu, sampai orang batuk, bengek, demam, jantung, pilek, kalau ke rumah sakit di covidin, semua di covidin.
Bahkan kalau nggak mau covid, nggak ada kamar. Tapi covid mau, silakan covid ada gitu. Ini proyek apa begini gitu? Gila ini. Itu saya. Saya mah kalau ya panas dingin nih, karena ini saya udah minum obat aja udah. Paracetamol, saya minum paracetamol udah hilang. Ya sebenarnya semua juga tergantung sugesti sih kan. Saya mau tidur aja nih, badan kan capek lelah. Kadang kalau nggak minum obat, badan tuh rasanya besoknya kayak aduh berat kaku gitu loh. Saya mau tidur, saya minum paracetamol. Gitu. Jadi tuh besok badan rasanya keringetan super gitu. Semangat, sholat subuh semangat, mandi semangat. Tapi kalau nggak minum obat, begitu capek kita naik seharian penuh, siang nggak tidur ayam, begitu malam paginya langsung ngantuk tuh rasanya gimana ya? Badan tuh. Emang Bapak kalau narik biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 udah bangun subuh. Jam 3. Jalan habis subuh jalan. Habis subuh jam 5 lah. Jalan. Sampai sekarang tadi tidur di situ di kota Kembang ya, itu di sana gue rumah itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 malam baru pulang. Itu biasanya dapatnya paling banyak 3 gitu. 3 orang. Ya kan kita kan kebanyakannya ya ini nungguin order lama nganggung. Tapi AC kita tetap pasang. Kalau saya kan orang nggak betah nggak pasang AC karena kan panas gitu. Saya AC panteng terus gitu. Jadi habis bensinnya di situ gitu. Iya. Nggak ada orang, kita panteng AC terus. Kalau orang-orang saya lihat pengemudi lain kan mobil matiin dia di luar mobil. Kalau saya nggak mau di dalam aja udah pasang AC. Makanya saya kalau di rumah tuh ya kan ada ponakan apa gitu ya, tidur tuh pakai kipas angin. Saya matiin kan, itu dia marah. Saya bang matiin ini nggak kipas angin. Sedih aja kan, dihidupin lagi. Tapi saya keluar, saya langsung kipas angin meriang langsung. Iya, ada juga orang yang pakai kipas angin mules terus meriang. ada juga yang meriang. langsung Kenapa tuh gitu? Saya tanya sama dokter ini, spesial kan di pool kan ada 2. Tiap hari itu dokternya ada dokter umum. Kalau spesial adanya di hari Kamis malam Jumat, Kamis sore jam 5 sampai maghrib, jam 6 1 jam. Itu spesialis dia. Jadi kalau kita mau ke spesialis tiap hari Kamis, saya tanya, kenapa dok? Dok, saya biasa di AC dok, saya kipas angin langsung meriang. Weh, Bapak biasa di AC keren juga. Hah? Saya malah lebih demen pakai kipas angin. Enggak, itu lurus ya? Lurus ya? Iya lurus. Nah, lu gini, itu biasa pak, bapak nggak biasa sih kan? Dia bilang gitu, itu nggak biasa pak. Nanti kalau biasa bapak nggak apa-apa. Enggak dong, saya kalau kipas angin langsung meriang dong. Ya begini bang, ya jalan betul nggak ini biasa, itu kan cuma itu aja pak. Bapak nggak biasa di AC. Jawaban gitu ya. Berarti Bapak di rumah pakai AC? Boro-boro, ayam segantung 2 biji. Itunya kakinya pagi-pagi udah rontok bulunya. Kepak. Adem ya. Pagi Iya. biasa ke badan udah habis rontoknya. Baru AC neng. Iya. Batinnya susah. Saya kipas angin. Saya mending agak anget sedikit gerah gitu daripada kipas angin. Malah meriang badan. Iya. Kalau memang kudu ada orang nemenin, ada temen gitu kan, angin saya taruh di sono jauhan dikit. Jangan yang langsung kena badan gitu ya. Jangan nambah, atau di tembok langsung, tembok. Iya, jadi mantul gitu ya anginnya. Mantul tembok dulu baru kemarin. Iya. Kalau ke saya itu kan sebetulnya kipas itu udara yang ada diputar sama dia kan. Iya. Udara yang ada di lingkungan situ diputar sama dia jadi panas gitu loh. Tapi bagi orang yang suka kipas angin itu udah indah gitu loh. Iya, saya suka AC. kipas angin, Pak. Hah? Saya suka kipas angin. Saya kalau tidur, kalau kipas anginnya dimatiin, saya malah bangun Nah, ya. itu dia contoh sekarang. Iya. Bener kayak kamu. Saya kan suka kalau lagi capek nih di Hah? mes, saya kan tidur di mes. Ah. Kan ada mes itu di atas, ada kasurnya atu-atu gitu, kasur hitam. Kasur satu. Ada yang pengurus nih, ada yang ngurusin. Ntar kalau
pengemudinya udah ada keribatannya, itu kasurnya ditumpuk-tumpukin itu. Bapak berarti gini Pak, Bapak kalau kena kipas angin badan meriang sakit, bisanya dipantulin dulu kan di ketembokin biar kena kipas. Berarti Bapak kayak bayi Pak, bayi kan gitu nggak boleh kena kipas angin langsung, ntar masuk angin, ntar badannya sakit. Bayi kan kalau pakai kipas angin dipantulin dulu ke tembok. Kamu tahu tuh bayi suka kan bayi nggak bisa ngomong. Iya. Tapi kayak gitu. Oh, gitu. Nah udah gitu kan, kalau udah sore nih, udah jam maghrib 8 itu yang tukang mesnya penjaga itu ngerapin lagi tuh tempat tidur sudah jajarin tuh ntar yang penghuninya yang udah datang tinggal tidur. Nah kan di situ kan ada kipas angin tuh ya, banyak kipas berentet. Nah mereka tuh suka kipas angin. Begitu saya mencoba gitu, waduh nggak kena nih begini tuh. Aduh kesolok mau di sini kipas angin, sini kipas angin, solok kipas angin. Nah udah satu jalan. Pas habis sholat isya, saya ngantuk, saya tidur di musola kan, ada kipas angin, saya matiin kipas anginnya gitu. Ya namanya umum kan siapa aja, nggak bisa ngelarang, kita nggak bisa ngelarang. Begitu kita mendusin, kipas angin udah muter lagi gitu, karena orang kan namanya musola. Saya matiin lagi gitu kan, saya tidur lagi, ada yang hidupin lagi gitu. Kita kiri Pak ya? Ada yang hidupin lagi gitu. Dulu Bapak sebelum di Bluebird kerja di mana? Saya dari Bluebird, sebelum Bluebird saya di taksi terus. Kalau kamu tahu ngalamin presiden taksi tahu nggak? Yang dulu kuning. Yang kuning dulu, saya sempat tahu sih dulu sempat lihat. Iya. Taksi warna kuning. Iya. Tapi bukan kuning taksiku loh. Taksiku kuning juga kayak gitu tembok tuh. Yang kan kuning. Itu taksiku ada, sekarang udah collab. Dulu ada taksi presiden taksi. Tahun sekitar tahun ya di 80-an deh. Kamu lahir tahun berapa? Saya masih muda pokoknya mah. Saya 8 berapa? Tahun berapa? 8 berapa? Ya lu tua banget, saya 80-an. Iya makanya kan kita udah tahu tahun 80 udah lahir belum? Belum lah. Nah itu tahun 80 berarti kamu belum ngalamin. Iya, tahun 80 ada taksi namanya taksi presiden taksi. Itu saya udah coba bawa. Itu yang bawa dulu tega banget Bang. Ya Allah. Ya, 80-an kan udah kayak emak-emak. Maksudnya kayak emak-emak Bang. Ditanya kamu ketawa sih, ketawa. Tahun 80 tuh ada taksi warnanya taksi presiden taksi. Merah itu mukanya. top, itu terkenal presiden taksi. Wow. Itu saingannya Bluebird tuh. Wow, itu dulu aduh. Nyari duit tuh paling gampang. Enakan. Masih zaman Pak Harto paling enak ya, percaya nggak? Zaman Pak Harto, mantep banget Bang. Mantep dah, semua serba murah. Tuh. Murah, mantap. Ya. Mantap, bensin 2.500 liter. Hah, murah banget. Iya, bawa duit 100.000, wih udah gede itu. 100.000 itu bisa menikmatin 2-3 hari. Bayangin, 100.000 bisa menikmati 2-3 hari itu. Sekarang 100.000, aduh ampun. Bapak tahun kelahiran berapa emang? Hah? Saya 67. 67. Sebapak saya berarti. Iya, 53 sekarang. Bener-bener pada zaman Partu, indah banget, indah. Makanya saya pengen mengingat ada persen kayak zaman Partu bisa mengendarai semua. Aman, kemana-mana aman. Gak ada ini gak ada. Iya banyak. Zaman Partu kan begini orangnya. Siapa orang yang niat jahat, baru mau niat udah ditangkap tuh. Ini jalan apa namanya? Intel. Bukan polisi apa? Intel. Hah? Intel di jalan. Intel jalan itu. Kalau sekarang tuh karena Sekarang kebanyakan orang sekarang gini nih, udah kejadian meledak. baru Intel baru mau gerak gitu. Kalau zaman Pak Harto kita nih nimbrung 5 orang. Baru mondar udah ditangkap, hebat gitu. Intelnya benar-benar. Sekarang abisnya intel polisi juga kebanyakan main TikTok. Iya, ngeliat janda di FB. Iya, ngeliat janda. Bapak suka ngeliatin janda nih ketahuan di TikTok. Enggak, TikTok saya nggak suka. FB. FB. Bapak suka ngeliatin janda di FB. FB dibohongin saya. Cakep loh
cakep Ebi, waduh cakep banget Ebi. Bapak ketemu cewek di FB cakep. Di FB nih, udah 5 orang. Saya penasaran, kita kenal, oke kopi aja. Kenalan, Begitu kita kenal di rumahnya dia, Ketemu bukan nih. Dia nggak berani di rumah, ya entah kayak di pokoknya di satu ini yang tadi mau tadi jalan di mana ketemu dah, oke mun, ya bu, ya di mana, iya deh. Begitu ketemu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cukup sekali lagi dah, nggak mau datang lagi. Parah banget, tua, hitam. Ya Allah bang, parah banget. Iya parah banget. Saya bilang, bu, iya. Astagfirullah, sudah mati. Astagfirullahaladzim. Aduh cukup sekali lagi dah, ini aja. Saya bilang, kamu bodoh pak. Ya pak, itu kan kamera jahat pak. Ini oh gitu. Kenapa? Iya. Kenapa nggak sejujur dia seperempuan itu? Ini gue lo, sebegini. Lo mau suka nggak muda? Ternyata bohong, bener lo. Ya di Facebook tuh, bener. Iya benar. Sekali, 2 kali gitu, 3 kali begitu. Terus bapak masih mau nggak kenalan sama cewek-cewek di Facebook lagi? Ya ngeliat sih boleh, ngeliat doang, ngeliat. Pertama Facebook itu saya udah hilangin. Yang Facebook asli kan? Emang bapak punya Facebook? Facebook asli? Emang bapak punya Facebook bohongan? Enggak, bukan apa gini. Facebook yang biasa hilang, saya udah hapus. Saya udah kesel sama ceweknya gitu. Ternyata ada Facebook namanya apa? Facebook apa? Edit ya? Apa? Facebook apa? Aduh saya yang nggak main serba Facebook. gratis. Saya nggak main Facebook pak. Ya. Saya dulu doang SD main Facebook. Sekarang Facebook enggak. apa sih namanya? Facebookers. Yang pokoknya yang gratis gitu. Nah, kok ada Facebook kan? Bukan Facebook gua udah hapus. Terus saya ngomong sama anak saya si Ratna. Oh anak bapak namanya Ratna. Nah ini kok ada iya itu Facebook gratis ya katanya. Oh yang bener nak. Kan saya udah dengar lagi. Nah bisa nggak hidupin aja? Ya kan anak saya kan jago deh. Nama anak sekarang kan. Itu anak saya dari mulai emaknya ada sampai sekarang ada kali 3 HP yang rusak sama dia. Makanya kalau apa? Nak buat apa sih ayah? Orang udah dia apa sih? Dan enggak pengen tahu aja nak. Awas ya ayah mainin lagi. Ya. Ambil dia bikin akun lagi, jadi lagi Facebooknya sekarang nih. Iya. Ya itu ngeliat doang. Jadi Emang gitu dunia maya tuh banyak. Gimana yang namanya perempuan itu kan suka kecantikan. Nah makanya dia tuh suka mempercantikkan. Banyak mau saya tanya, bu, foto yang asli ini asli bohong. Gimana ibu mau bener? Ibu bilang di rumah tapi ini pemandangannya sawah. Ibu jangan bohong. Apa gimana? Jadi bilang, bu, saya mau lihat asli ibu dong. Oh mau lihat aslinya. Gak apa-apa bu, jangan kabur, jangan dandan lah. Saya suka yang alami gitu. Dikasih sama dia kan, ini asli saya. Aduh, astagfirullah, bu, jangan bohong apa bu? Ibu bilang di rumah, di kamar, tapi ini kan pemandangannya, backgroundnya di sawah. Masa gitu. Tiba-tiba? Iya. Jin ifrit kali itu pak. Jangan, Jin ifrit. Santan kuntilanak. Bisa pindah-pindah. Iya, kuntilanak kali. Oh, enggak itu asli gimana sih? Ibu jangan ngebohongin saya bu. Ibu bilang di rumah, Pak Bos. Tapi ini pemandangannya sawah. Kan yang aslinya nggak ada. Sama sih Facebook itu. Iya. Kan di sini ada tulisan itu, buka gratis tuh, gitu. Awas pak nabrak pak dulu. Awas sedetik. Kalau yang Facebook biasa dia makan kuota, kalau ini enggak gitu. Makanya gratis gitu. Kayaknya udah sama sih betul kayak gini macam tuh. Ngeliat begini doang tuh. Tuh, bapak isinya IG-nya cewek-cewek. Iya, sekarang begini. Kalau laki kan ini kan perempuan. Oh. Kalau perempuan ya pasti laki ngeliatin. Enggak pak, kalau perempuan tuh Maksudnya apa sejeruk makan jeruk nggak mungkin. bukan itu. Saya aja isinya banyak kan tergantung kita berteman. Masa temenannya gitu loh. Ya sekarang berteman kamu kan masa cewek. Iya temen kan saya mainnya Instagram. Saya mau followinnya temen sekolah, jarang sih cowok. Ya kan usianya beda kamu gitu. Iya saya anak zaman now ya pak ya. Nah iya beda lah. Iya. Apalagi saya seorang nggak ada istri 2-3 tahun. Oh, Ya itu kan cuma untuk
Iya. aja teman-teman menyendiri. Saya ini lewat sini kita gitu loh, tinggal lurus. Kalau itu kan ke Parung, ini tol. Iya tahu. Ini yang cuma lewat sini ketemu juga akhirnya. Saya tuh hafal jalan Pak. Hah? Saya hafal jalan. Ya sering bawa kamu, sering bawa mobil kali. Enggak, saya tuh soalnya kalau misalkan nih Hafal jalan. baru lewat sekali ke tempat, saya tuh kan suka Hafal? ngeliatin Oh, iya. merhatiin. Saya soalnya. Benar. Saya kalau gini, saya jalan malam ya. Saya jalan siang. Pengaruh ke lampu. Iya. Pengaruh ke lampu itu. Ini kemana ya, Bang? Nanya sama Bang, itu kalau ini kemana? Bapak mau kemana? Siapa ini? Itu Pak. Loh, mana saya keselanya nggak ada ini Pak. Masa iya? Pengaruh lampu itu pengaruh. Jadi pangling istilahnya. Iya. Di sana ke Parung, Yasmin. Iya, itu terus ke Parung. Oh, terus ke Mecong. Ya Allah. Mecong apa? Enggak, tuh ngeliat aja nanti ketemu kok. Ya, juga. Terus kirain ngambil buku laptop gitu balik lagi. Oh, biar enak ya Pepe. Nggak usah itu, nggak usah di Iya. nggak usah tangkepin itu tadi tuh kan. Iya, Kondangan nih. kan tuh. Ini mau kondangan ya? Cepet-cepet kok ya 200. Enggak lah, masa motor disambungkan cepet paling 20.000. Gue nggak mau, zaman sekarang nggak mau. Gocap. Jakarta, minimal gocap, nggak mau. Polisi, mau beli kamu apaan gue? Iya nggak mau sekarang polisi. Sekarang udah harga udah naik, polisi nggak pasti gitu. Apaan lu? Udah gue bilang aja loh. Ya lupa. Iya. Kalau motor gocap mau. Kalau mobil. Iya, mobil mah jarang. Mobil nggak mau. Mobil tuh gini apalagi Cina. Wow, 300, 400. Dikenain ya? Ini gope. Oh, Nih, gope. dilihat kayak orang Cina. Gede banget. Lu nggak ada ini. Ya. Bapak pernah ditilang? Hah? Enggak kan kalau Bluebird kan? Saya mah suka. Kalau saya masuk busway nih ya, busway kayaknya ketangkap. Ya Pak, kasih aja 30.000. Apa nih? Ya, sama-sama apa. Kanan ya, kanan ini. Lurus bisa. Ke arah ini aja, ke arah stasiun tuh jembatan merah. Sono Batu Merah. Ya udah. Batu Merah sono. Iya, makanya lurus berarti. Dan. Ini belok sini tuh. Ini kalau sini, ini putar balik depan kan. Sini juga larinya sini gak bisa sebetulnya. Terbalik juga depan terus sini juga larinya. Nah, lurus aja dah. Ribet. Lah kan Bapak udah 15 tahun jadi supir Bluebird, berarti Itu udah Jakarta, apal itu dong jalan. Jakarta. Oh, Jakarta apal nih berarti. Iya, kalau Bogor, Bekasi, kalau Tangerang masih bisa ini ya, kalau Tangerang searah. Kalau Tangerang itu kan dari Tangerang Jakarta tuh arah ke Merak, tapi kalau ini kan ke Bogor perapatan begini. Bekasi juga rumit. Ya makanya saya bilang tadi kesal sama map, tapi kita butuh gitu. Iya, benar. Kita butuh.
kanan juga bisa. Jauh masuk. Ya, betul. Posisi udah ke kanan lagi. Bisa kiri. Itu juga tuh yang jadi kayak gini kasihan tahu. Iya. Dia kan sewa juga bajunya. Beli. Ada yang sewa kodok-kodok kayak gini. Iya. Nggak ada receh lagi. Bapak ada minum nggak? Saya ada air. Ini saya ada tapi yogurt suka nggak? Ini Yogurt suka nggak? buat apa sih? Nih rasa strawberry Rasanya gitu. Asam ya? Asam. Waduh. Suka nggak? Ini kayak yogurt tuh ini yang susu fermentasi. Hah? Susu yang difermentasi. Dia asam. Saya belum pernah beli. Nah makanya dicobain ya. Nih Asam ya? asam tapi ini bagus buat pencernaan. Masa sih? Iya tuh masih dingin saya ambil dari kulkas. Pakai Yakult. Sama? Iya mirip-mirip Yakult, cuman dia ada rasa stroberinya. Oh, Yakult. Yakult mah rasanya kan cuma satu. Yakult yang kecil ya? Iya yang Saya kecil. beli itu. Iya. Sama ini sama. Beda, tapi rasanya ya asam-asam kayak gitu. Oh, asam-asam. Oh ini ada rasa-rasa stroberinya. Tapi kalau rasa yang pernah ada nggak ada pak. Rasa apa? Rasa yang pernah ada nggak ada. Apa itu? Pernah. Yang pernah ada Oh, yang pernah ada. Oh, nggak ada itu. kamu suka ginian? Suka. Ya enggak tadi Jadi saya kalau ke belanja lu beli ginian gitu ya? enggak. Saya bisa bingung di rumah adanya teko air. Masa saya bawa teko air ya saya bawa aja ini. Terus saya bawa teko diambilin mak saya. Adanya ini ya udah saya bawa ini aja lah. Aduh, teko air. Bisa aja kamu. Teko air. Iya iyalah. Iya kan? Ini buat kamu aja. Kamu kan beli buat kamu. Enggak pak, saya di rumah banyak. Wih, tapi kan kamu bawa buat kamu aja. Saya Enggak ada buat gua. bapak nggak apa-apa. Ih, Harus biar cobain. Saya belum pernah cobain, jadi nanti kalau besok-besok ngeliat orang minum itu, udah pernah gue minum gitu. Dengan orang banget ya. Iya, jadi udah pernah minum, biasa aja ternyata. Jadi kayak orang banget. Padahal pengen tahu gitu. Iya. Nah, kalau saya minumnya rasa blueberry pak, Strawberry. blueberry. Nah, Saya enggak. Saya tiap hari bluebird. bluebird ya. Rasa pahit. Oh pahit, bluebird Rasa pahit. bluebird pahit, pelit, pedit. Pelit. Aduh. Iya. Kamu dapat segini ya, harus narik dulu ya. Iya. Kamu udah berarti iya, bulan. Sekarang ada yang narik dari tanggal 7 apa tanggal 22 kemarin Agustus. Apa hadiahnya? Bukan per sekarang bukan. Buku 2 lembar, buku 2 biji sama pulpen 2 biji. Astagfirullahaladzim, ini mah lomba 17 anak-anak kali kata orang-orang. Begitulah bu, buat pelit. Karena sekarang yang megang anak-anaknya, kalau dulu bapaknya udah pensiun di belakang layar. Jadi sekarang anaknya diturun jadi apa? Yang jadi direktur ini operasional anaknya, direktur keuangan anaknya, direktur operasi anaknya, semua anaknya megang. Jadi anaknya pengen maju kayak seperti bapaknya. Lah zaman bapaknya kan nggak ada corona. Sekarang corona. Makanya dia pelit. Semua AC yang tadi dingin dikurang-kurangin. Listrik yang tadi 5 bohlam cuma 2 bohlam. Allah, apa sih gitu-gitu. Dulu bulan puasa ada makan bersama, sekarang enggak. Dulu lebaran haji motong kambing, sekarang enggak. Wah, udah berubah kan. Udah banyak perubahan. Tapi kalau Gojek kan masuknya langsung ke bapak apa ke Bluebird lagi? Bluebird dulu. Makanya kalau ada orang yang pakai gokar kayak gini masuk tol, pakai tol saya, itu saya kadang-kadang bilang nggak ada, tapi sebetulnya ada. Karena Tol kan gini, Pak. Kan kalau pakai tol dari pihak supir kan nanti diganti. Kan saya belum habis ceritanya. Oh iya belum, saya dengerin dulu deh. Nah, kalau ada yang pakai gokar begini nih, pakai tol saya. Nah, atau cerita ke Bluebird dulu. Kalau Bluebird, orang naik Bluebird nih, Pak, Pak, oke. Apa? Karena ntar malam uang kita diganti cash. Tapi kalau pakai gokar, Pak, pakai tol Bapak, iya, itu 3 hari baru dipulangin. Oh, kalau dari Gojek gokar gitu. 3 hari uang saya dipulangin. Sebab apa? Uang itu masuk ke gokar dulu, baru ke Bluebird.
baru ke saya gitu. Oh iya Lama, jadi saya kan butuh buat belanja lagi itu masalahnya. Iya benar. Masalahnya. Enggak lurus. Saya kan buat belanja Biar lagi. hancur. Saya buat belanja. Ke sono mah pulang lagi. Oh, ini mepet gitu. Saya kan buat belanja lagi itu masalah. Lurus ya, Pak. Kamu hafal deh. Saya hafal jalan nih, kita baru nyampe Air Mancur tuh. Mantap. Air Mancur Bogor, Ini guys. ada kamu kayak gini nih, mepet di belakang. Jadi gitu. Jadi kalau pakai Ada GoPar, mepet. jadi gue baru 3 hari baru dipulangin. Gitu. Ini malam ini nggak keluar. Besok nggak keluar. Besoknya lagi baru keluar. Sekarang hari apa ya? Ke Brobo ya? Sekarang hari Rabu. Rabu. Kalau ada orang pakai tol nih. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat malam Sabtu baru uangnya keluar. Wah. Baru keluar. Buat modal lagi kan sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang gopay-gopay itu sama. Sama, itu kan Gokar juga. Go itu juga sama. Tapi kalau Gopaynya Bluebird dibayar malam karena kan ada GoBlue kan. GoBlue punya Bluebird. Kalau yang kayak gini nih, Kalau Gokar punya Gokar. berarti 3 hari baru 3 masuk. hari. 3 hari. Saya bisa bilang apa, Bu? Jadi kan kalau pakai ini, tapi Bu asal ada, tapi bayar cash ya. Oh iya Pak, saya bayar cash apa? Jadi ininya GoPay kan, tapi cashnya bayarnya tol terbayar gitu. Nggak apa-apa gitu. Kenapa Pak? Mohon maaf saya buat belanja lagi Pak. Oh, iya. Macet padahal dia mau belok. Muter balik. Apaan sih Risang? Ini Risang apa Ayu nih? Enggak, ini teman saya. Saya dari tadi lagi nge-live, Pak. Terus pada kepo sama bapaknya. Jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Refreshing apa ya? Jarang kan ke Bogor, Jakarta belum. Ya. Ini rumah sakit ini Pak, orang-orang stres. Mana? Ini Ada. Enggak tadi. apa namanya? Apa tadi tuh ya? Oh, stres. Rumah sakit Bila. Hmm. Oh. Kirim salam Mbak sama drivernya dari NIP 48890. Siapa? Tahu Pak? Ini siapa? Orang yang nonton. Yang nonton. Saya kan lagi live nih baru. Tak kamu. Kamu itu ya posting ya? Enggak posting. Enggak posting perjalanan kita gitu. Ada yang di Jenny bilang gitu. Tim salam dokternya gitu. Iya. Ini Ada yang salam Mas, foto aja dapat salam dari cewek cakep. orang cowok kalau dia posting. Cowok pedagang. Tapi kalau cewek mau? Hah? Tapi kalau cewek Ya, mah? rezeki Oh, namanya. rezeki namanya, rezeki namanya. Ini cewek-cewek mana nih? Oh, kamu posting perjalanan kamu. Terus ada yang bilang gitu ya. Salam masuk pengemudinya gitu ya. Terus ada yang bilang gini, ntar saya aduin nih sama anaknya Ratna nyari janda gitu Pak. Siapa bilang? Hah? Ini ada orang yang bilang gitu tadi. Ini kamu sih ya. Enggak, itu Kamu bercandaan tahu orang. Ratna? Bercandaan. Tadi kan bapak ngomong anak saya Ratna. Iya kamu kalau kakak kamu di posting ya nggak tahu orang juga. Kan lagi live, bapak tahu live? Live. Tapi kamu rekam kan kamu ketik kan? Enggak ketik live nih kayak gini nih, mau lihat nggak? Oh, Ah. Gawat. Kalau itu sekarang zaman canggih kali gitu ya. iya. Saya mau nggak ngerti gitu kan. Ini tuh. Saya semua itu tahu HP dari anak saya si Ratna. Oh, jadi mengenai ini saya nggak tahu. Saya taunya WA Amet udah telepon dah. sama telepon. Udah, yang lain nggak tahu. Aplikasi nggak tahu. Nggak tahu. Bapak anaknya Ratna sama siapa aja Pak? Dua lagi. Nama anaknya lupa. Ya Ratna. Ya itulah. Lama nggak kan dia di daerah. Bukan Oh di daerah. Ya di bawah suaminya.
Ya kan pasti ketemu lah 3 anak, masa inget Ratna doang, yang 2 lupa Ya, namanya. Ratna kan di rumah, ingat terus. Yang 2? Si apa ini orang kalau udah usia eh, Fitri yang di Medan. Oh, Fitri di Medan. Fitri. Siapa tahu aja nih, saya kan nonton ada yang banyak nih, pas foto aja anak gue kan nonton. Buat Fitri atau enggak buat Ratna. Buat Ratna Atau atau buat satu lagi siapa? Rahmawati. Oh, anaknya cewek semua. Ya, Buat Rahmawati. Nih, saya lagi sama bapaknya. anak Maya. Sama ayah. Dadah, Pak. Halo. Ayah lagi bawa tamu yang istimewa nih. Tamu istimewa. Aduh. Itu langsung ya? Iya, langsung. Dilihat orang. Ya. Ini gawat lu kalau apa lu. Enggak. Ngeri saya. Tenang, Pak. Aman. Bukan kalau orang peluput ngeliat gimana? Orang peluput. Bos-bosnya segala macam. Tuh katanya emaknya ada berapa, Pak? Yang motor tangkap motor. Pak, kita kesini, Pak. Kanan, enggak, bener. Salah. Tangkep kan? Kamu kiri kemana? Sono barang siang ketajam. Oh iya, saya enggak. Iya, bener-bener. Beneran saya. Iya, bisa banget. Itu jembatan merah. Iya. Apa dia bilang? Ada bilang apa? Ada yang bilang, ntar kita baca-bacain ya. Oh dia jawabannya pakai ketik dia. Iya, ketik jadi ntar muncul gitu. Oh gitu. Halo. Stay safe ya. Ya. Stay safe tuh artinya hati-hati gitu. Oh gitu. Apa namanya, jaga ya aman. Aman. Dia bilang apa emaknya berapa? Buset. Soalnya katanya bisa lupa nama anaknya. Ya, faktor ular namanya jarang ketemu. Yang ketemu si Ratna di rumah. Yang 2 kan jauh di Palembang sama di Medan. Ketemunya setahun sekali, 2 tahun sekali. Kan kemarin mau pulang tuh ke mau pulang ini kan hari itu kan COVID. Jadi nggak bisa. Pak, ada yang nanya nih. Apa? Nyari yang umur berapa, Pak? Set. Yang gocap boleh, yang 50, 40 boleh. Kamu yang gitu. 40-50 tahun, guys, katanya boleh. Kamu gitu lah. Istrinya udah meninggal 3 tahun yang lalu. 2019. Ya, 2019. Sakit? Ya, sakit pengapuran tulang belakang. Iya. Kamu mah di itu ya siaran langsung aku nggak enak. Enak, Pak. Jadi nanti dapat kayak ikan bisa kenalan langsung. Kamu nggak waktu ketemu, kalau dapet dia ngubungin saya nggak bisa. Ngubungin kamu. Ya, kamunya kemana? Tapi bapaknya kemana? jadi kanan, Pak. Jadi bapak Kanan kiri lah. Kanan. Kiri. Kanan. Jembatan merah. No. Bukan di kanan, nanti ke kiri. Iya benar. No, ya kan bapak yang lupa. Ditutup itu kanan. Kiri tutup. Kecuali kalau ngasih nomor telepon dihubungi. Ini jembatan merah dia. Bukan, ini loh. Kamu udah apa? Apal. Udah. Itu jembatan merah. Itu bisa langsung deh dilihat orang se Indonesia. Nggak se-Indonesia, yang mengikuti saya aja. Oh gitu. Itu namanya apa? Instagram ya? Instagram. Oh iya. Jadi siaran langsung gitu? Iya, jadi orang bisa lihat apa sekarang yang kita lakuin kayak langsung sekarang kan. Kalau foto kita nggak tahu yang kayak tadi bapak bilang di situ. Dia di mana gitu ya? Lagian bapak kenapa langsung ketemu, kan bisa video call dulu biar kelihatan aslinya. Kalau video call Tahu cara Instagram nggak tahu. bukan Facebook, Oh nggak ada yang mau? nggak ada yang mau diajak video call. Nggak mau. Berarti Malah ada cewek nih, ada cewek gitu. Om tolong saya dong, saya belum makan om. iya, emang ada kayak gitu, jangan mau. Terus kayak gitu. saya belum bayar kontrakan. Nama apa? Saya Nuna om. Menyikan tipe. Sampai sekarang bilangin om transfer dong om. Kiri ya? Terus ya kak? Om transfer dong om. Ih, ya kayak maksa banget ya. Dalam hati nih, gue juga lagi keadaan begini. Tolong dong om gitu. Terus saya mau boleh nggak lihat wajah kamu? Dikasihkan foto masih muda. Saya nggak percaya, yakin ini kamu segitu. Saya takutnya yang itu lelaki gitu loh. Iya, emang bohong. Itu penipuan kan? 378 penipuan itu biasa. Ini orang penipuan tuh. Benar-benar. Penipuan ya. Sampai sekarang tuh kayak tadi, om transfer om 100.000 om, udah ada hampir ada sebulan kan begitu. Om kapan transfer om? Om transfer om
Ini kayaknya penipuan gitu. Kayaknya aku berani gitu lah. Nggak ditipu. Masih lurus, Pak. Mau nipu gua nggak bakal. Gue aja sering ketipu. Ini sering aku ketipu. Kebalik. Sering gua nipu orang. Iya. Kagak. Lu mau nipu gue kiri pak kiri. Depan kiri. Nggak mau saya begitu. Nggak mau. Salah ngomong. Nggak mau. Kalau saya di orang gini baru kenal Facebook. Bang, apaan dong? Ini kok kagak muter-muter apaan? Ini katanya kuotanya Lindung bang, gocap. Ya, capek deh. Gitu aja. Halo Amel, ada Amel. Kita udah sampai di nih mau jembatan merah. Stasiun kereta. Iya. Tuh udah Polresta Bogor kota. Stasiun kereta itu. Bapak kalau mau pulang naik kereta aja, mobilnya saya yang bawa. Oh, iya boleh itu kereta. Ini ya, yang naik peledang ini tuh. Itu penjara peledang Bogor. Apa tuh peledang singkatannya? Tahu? Peledang itu ini kan kayak Salemba, tempat penjara. Tempat narapidana. Ini PLN Pak. Bukan belakang itu. Oh, belakang. Peledang namanya peledang. Peledang itu rumah tahanan di daerah Bogor. Peledang. Ini saya pakai mic nih. Saya lupa nama kamu siapa tadi? Nama saya Hah? Salsa. Hah? Caca. Nangsa apa Caca? Caca. Kenapa emang? Ya, saya cerita nih. Lagi kamu nyampe nih ke rumah. Saya punya temen juga di Facebook. Salsa. Iya. Dia guru agama. Ngaji dia pinter, nggak ada suaranya. Janda. Jadi kita kenalan ya. Saya udah ke rumah dia ke rumah saya. Bang bilang gini, ya udah bang katanya kalau ini kita nikah aja dulu gitu kan. Nah udah, saya waktu itu saya punya duit 3 juta nih ceritanya. 3 juta. 3 juta nih. Apa dia bilang? Bang, saudara saya banyak juga, keluarga saya banyak bang. Ya, jadi itu udah sekarang jadi nggak jadi. Bang sih ya kalau cowok tuh harus modal dulu ya. Iya minimal katanya taruh 10 juta. Set, janda 10 juta. Dari mana gua? Ya mungkin 10 juta tuh kan ntar mas kawin sama makan-makan kan masak gitu loh. Ini besar. Jadi betul. Saya bilang gitu. Wah kalau saya dapat dia bener. Itu masjid yang di sebelah saya. Ibu saya kenalin. Bu kalau ada acara maulid apa semua nih istri saya suruh buka acara atau suruh mimpin tahlil apa jadi kori gitu ya. Ternyata ini belum jodoh kan kemana tau. Iya. Jadi ya bang juga apa begini bang ya kan bang keadaannya begini kamu juga kan bilangnya pengen nih nikah siri dulu. Iya nikah siri dulu. Dia bilang dia mau begitu udah bang kita nikah siri dulu udah bang namanya dia ustazah kan jadi daripada kita dosa pacaran gitu ya tapi saya 3 juta bang kalau 3 juta mah beli mas kawinnya paling berapa sejutaan tapi kan makan belum bayar amil. Ayo kan kalau di sini Bogor mungkin dapatnya 1 juta saya ada mana ada 1 juta tuh nah, ambil taruh sini gopay yang 1,5 juta ya udah buat makan cuma masih kurang ya sekarang ditunda dulu sekarang kayaknya kelamaan gitu ya kayaknya dia ngeblokir saya udah kan tapi kemarin baru dibuka lagi nih kan kalau di WA kan gitu ya kalau kita buka terus dilihat hari jam sekian itu dibuka lagi namanya ya iya dibuka lagi nggak diblokir itu terus dibuka lagi nanti kita asal dilihat kan saat jalan ke ada dilihat jam sekian gitu kiri ya bang kayak angkot kiri ya belum diblokir kan enggak diblokir walaupun nggak ada gambarnya enggak diblokir cuma dia nggak pakai PP akhirnya udah
Mas bentar nih. Di masjid ada masjid nih. Sebelah kanan saya pernah sholat di sini. Ke rumah ini. Kemarin kan waktu itu kan kali di masjid ini. Apaan sih Lula? Lula, gue mau ke rumah Putih tahu. Ini tangan kanan. Kan mirror. Pak minum dulu Pak, siapa tahu aja aus. Malu sama kamu. Lah kok malu? Kok malu? Ntar langsung habis lagi. Langsung habis. Kali aja kan dari Depok sampai Bogor belum minum kan. Tadi cerita-cerita kan ngomong banyak. Kamu mau tahu? Hah? Nah, kamu mah ini. Apa? Nebaknya bener. Nebak apaan? Nebak saya bener. Maksudnya nebak apaan? Iya, nebak haus itu bener tapi. Iya soalnya kan Bapak dari tadi cerita mulu. Tapi nggak ngantuk sih ya. Jadi nggak ngantuk kan. Jadi nggak bete soalnya jauh kan. Ini bener-bener ini udah jauh masih masuk nih. Ke kanan. Oh, kanan. Ini rumah cewek saya di sini. Jauh mas. Rumah cewek siapa? Ini yang kenang tajam mau dinikahin Oh si Ustazah. Guru, iya saja. Pacar Bapak. Sekarang udah enggak deh. Oh udah enggak, udah putus berarti ya? Iya, udah diblokir. Oh Bapak Kalau diblokir. dibuka lagi Sedih kemarin nggak tuh. tuh? Hah? Sedih gak pas diblokir? Wah, bukan sedih. Jadi Kesel? dia bilang gini, kalau gue dapet dia, Hmm. dia gue banggain gitu buat di masjid. Iya, Ada iya. di pengajian dia, ntar saya jadi buat andalan gitu. Iya. Di tengah mahal tapi dia, dia orang partai juga. Jadi dia karena dia seorang janda kan, jadi dia hidupnya ke partai P3. Jadi pokoknya hidupnya sama orang partai dan sama pejabat-pejabat ini gitu. Kayak udah gua wali kota sini, dan gua ada batik plaza yang banget, banyak fotonya. Saya ini banyak nih cuma mas, Mas ya flashback dong. tapi sih nggak mau mampir lah. Ah mau mampir, mampir lah, Enggak. mampir lah. Enggak. Keadaan lagi begini krisis. Oh. Saya kalau nggak punya duit nggak enak. Iya masa nggak bawa apa-apa gitu Iya, ya? lenggang enak. Iya. Saya kemarin gini ceritanya. Janjian aja. Enggak, saya gini ceritanya. Buat kemarin tuh ada kali bangsa 5 bulan. Saya menyadutkan saya beli beras karung di sini toko beras. Saya ke rumahnya kan, kebetulan dia nggak ada. Terus saya titipin sama tetangganya. Orang laki bang, tolong nih ke rumah Bu Suama ya, saya kasih duit, gotong ya, udah. Terus langsung saya jalan. Nggak terlalu sorenya dia kayak begini. Bang tadi ngirim beras ya? Gituin namanya. Saya aja. Kita. B3 dia bilang, bang beras saya kasih tetangga semua katanya bagi-bagi. Ya udah syukur lah. Ya udah nggak apa-apa. Oh sama ngasih begini dia marah gitu. Iya. Kadang-kadang ya kenapa sih orang nggak pertama cinta manis banget ya. Iya makanya Manis gitu. banget, tapi kalau udah jadi rasa apa asal ada benci ada apa karena itu cinta gimana ya. Iya. Orang juga bilang gitu ya Karena katanya. kan, jadi gini kalau saya puasnya nonton pertemuannya mesra tapi keudahannya apa sih sengsara gitu. Tapi emang bener ya kalau misalkan masih pacaran tuh indah-indahnya. Katanya kalau udah nikah tuh jadi berubah. Emang kenapa ya? Saya nanya kan saya belum pernah nikah. Saya nanya sama Bapak. maksudnya. Iya kira-kira dugaan kamu kenapa gitu? Karena yang pendapat kamu kenapa mungkin gitu? kalau menurut saya kenapa berubah karena laki-laki itu udah merasa kayak ya udah lu punya gue. Kalau dulu nih masih pacaran Iya. kan. Kalau pacaran kan Penasaran. kalau bukan gitu. Penasaran. Kalau berantem kan pasti cewek minta putus. Tapi kan kalau udah nikah nggak mungkin minta cerai kan. terikat Iya jadi terikat. Jadi cowok jadi seenaknya. Kalau pas pacaran cowok nggak bisa seenaknya masih bisa putus. Nah gitu saya mikirnya. Emang Iya. itu laki-laki tuh kayak gitu ya Pak ya? Lelaki itu tahu nggak buaya Buaya ini. buaya itu kalau di air kalem tapi kalau di darat buaya darat. Jadi gitu jadi lelaki itu kadang-kadang ya semua buaya darat kalau saya bilang. Jadi jangan ada kata-kata kan pernah dengar nggak perempuan racun dunia pernah nggak ada kan sebetulnya bukan perempuan bukan racun dunia yang racun itu lelaki kalau mau tahu lelaki. Tapi lelaki kan bisa lumpuh karena harta, tahta, wanita. Ya tapi jangan ada bilang
semua perempuan racun dunia. Saya nggak suka, nggak sejalan. Saya bilang saya bisa ngebantu. Yang racun dunia bukan perempuan, lakinya, saya begitu. Contoh ya, saya sama kamu nih, sama Salsa. Ya. Kalau saya diem di tadi, Salsa mau nggak ngomong? Saya emang orangnya emang ngajak ngomong orang. Ya, enak ketemu yang begini. Soalnya saya kan perjalanan Enggak, jauh. saya tanya, Salsa, bisa sama mana? Karena udah jauh masih. Oh ya, jalan aja gitu. Dia diam aja. Iya, iya sih. Tapi kalau kita diam, tapi kalau kita ajak ngobrol, ibu si Sasa pasti ngejawab kan? Iya, masa saya diem. Nah. Tapi ada gak sih penumpang yang kalau diajak ngomong tuh kayak diem aja? Ada yang mau ngobrol tapi senang, wah saya suka sama bapak ini nih gitu. Ada yang begitu, saya suka ngobrol nih, saya jadi nggak bete, nggak bosan gitu. Ada yang diem, ada banyak macam-macam. Nah, jadi intinya pembicaraan kita terakhir ini, jadi perempuan itu kalau lelaki nggak mulai, dia nggak bakal gitu. Tapi kalau laki itu mulai, orang masih mau ngejawab, nanya, ngobrol yang jadi panjang itu, sampai panjang lebar, sampai keluarga dia tahu gitu. Nah itu, jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dari hati turun ke hati. Jadi kalau kita diam ya udah, makasih Bu, udah hilang. Tapi kalau begini kan kita terasa akrab, deket gitu, ya udah. Jadi sebetulnya lelaki yang memulai gitu, bukan perempuan. Karena emang harus lelaki yang memulai, bukan enggak sih? Karena kan agresif. Bukan, namanya orang pacaran pasti kan yang deketin laki dulu. Alhamdulillah Fari. Itu mapnya bener kan jalannya? Hah? Itu map jalan. Iya benar. Udah jauh banget. Jauh Mas Raya benar. Pintar lewat rumah dia bener nih. Ntar saya kayak tahu rumah dia. Matanya Cipurial. Kamu ntar nanti pulang mau naik kapan? Naik Grab lagi? Sama temen kan dia ada supir. Mobil, motor? Mobil lah, jauh kan dari sini Ciamas ke Depok. Iya loh. Kotak panas. Takut tuh hujan, basah nggak pakai jaket. Iya. Ya saya pakai skuter. Ini udah berapa kali? Udah berapa kali? 2 kali gini? Iya. Teman ini? Iya, 2 kali ya? Sasa kuliah di daerah mana sih? Di UI. Wih, mantap, pinter, orang pinter semua tuh. Semoga lulus dengan Amin. IP yang bagus dah. Amin ya Allah. Jadi orang benar. Amin. Persepen saya, jangan nikah dulu sebelum bisa menghasilkan buat orang tua. Artinya gini, kita nih jangan kalau kita udah pacaran nikah hamil, ya Allah, buat apa orang tua biar kerja dulu dapat duit, ini hasil rasa Pak di apa kesukaan papa ini, entah rokok entah makan, ini buah-buahan itu aja dulu. Sisanya gua kita beli baju, beli celana, gua kalau buat perempuan kita jangan langsung ini dulu, nikah dulu, jangan. Tapi kalau udah ada yang ngajak nikah gimana? Ya, jangan ditolak juga, tapi kan berarti kan tergantung Allah dong. Tapi kan ilmu kita buat apa? Kalau udah nikah kita ke dapur larinya. Nah, ke dapur larinya. Pak, itu belok ke situ tuh. Hah? Tapi mampir ke Alfa dulu bentar ya. Iya udah. Tadi ke kanan ya? Iya itu ke. Iya. Iya kan itu juga mepet tuh. Mepet nggak jelas juga. Iya, ke Alfa depannya kalau ada. Itu kanan tadi benar. Iya. Ya, Depan udah, Kabupaten Percis. kita putar balik. Ada apa di mana? Depan. Itu nggak kayak Jakarta, Indomaret deket Alfa tuh. Di sini tuh kayak rumah masih pada murah ya petani ya, daerah Ciamas ini. Oh, di mana juga udah rame gini. Tapi kan dia jauh ke dalamnya. Tuh Alfamart tuh sebelah kiri. Oh, iya. Alfamart. Udah guys, udah mau nyampe nih. Dadah. Kasih udah nonton.